Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabri Ramadhani akan menjelaskan mengenai naif bias pada ujian akhir semester kecerdasan buatan. Sumber informasi yang saya gunakan pada materi ini merupakan skripsi dari mahasiswa Teknik Informatika dengan judul Perancangan dan Implementasi Sistem Kalifikasi Sistem Jenis Sampah Rumah Tangga dengan metode naif bias, disusun oleh Novia Ulfa Nuraini, asal Universitas Brawijaya, dan skripsi ini diuji dan dinyatakan lulus pada 12 Januari 2017. Saya peroleh dari repository Universitas Brawijaya tersebut. Latar belakang permasalahannya adalah tentang sampah di Indonesia semakin meningkat, namun pengelolaan sampahnya sangat kurang. Jika berlanjut, kebutuhan lahan pada tempat pembuangan akhir juga akan meningkat. Demikian diagram pie pada tingkat jenis-jenis sampah yang pengelolaannya, yang dikubur itu 69%, dikompos 10%, didaur ulang 7%, dibakar 5%, dikelola 7%, dan tidak terkalifikasi 2%. Berdasarkan masalah tersebut, perlu adanya pemilah sampah rumah tangga yang baik dan benar. Selama ini, tempat sampah dengan pemilah dilakukan oleh masyarakat secara manual. Solusi dan tujuan. Pada penelitian ini, tujuannya untuk membuat sistem yang dapat memilah-milih sampah yang baik dan benar agar sampah dapat dikelola dengan baik. Penelitian ini terdapat 3 sensor dan menggunakan Arduino Uno untuk yang digunakan sebagai fitur dalam sistem kalifikasi jenis sampah rumah tangga menggunakan metode naif bias. Tujuannya bisa dijabarkan sebagai berikut. 1. Melakukan pengujian dan perhitungan tingkat keakuratan pembacaan sensor terhadap sampah dengan kandungan air, lalu dengan kandungan logam, dan pengujian dan perhitungan tingkat keakuratan pembacaan sensor terhadap tingkat transparasi sampah. Yang terakhir, melakukan pengujian dan perhitungan tingkat akurasi, precision, dan recall pada skenario perbandingan jumlah data uji dan data latih. Mengenai algoritma naif bias sendiri dikembangkan oleh ahli statistik dari Inggris yaitu Thomas Bayes dan menjadi metode paling dasar dalam pengenalan pola menggunakan pendekatan statistik. Sementara naif bias adalah algoritma pembelajaran sederhana yang menggunakan aturan bias, namun berdasarkan atribut atau fitur yang bersyarat independen yang diarahkan ke suatu kelas. Rumus naif bias sendiri adalah P, Y, or R X sama dengan PX or Y dikali P Y dibagi PX. Keterangannya adalah PY slash X sama adalah posterior probability, PXY likelihood, PY class prior probability, dan PX adalah predictor prior probability. Data masukan yang digunakan adalah sampah organik dan sampah anorganik dan sampah organik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah membusuk karena adanya penguraian dan mempunyai sistem non-biodegradable, yaitu sampah yang tidak dapat didegradasi atau diuraikan secara sempurna melalui proses biologi. Sementara sampah organik merupakan kebalikan dari sampah anorganik, yaitu sampah yang mudah membusuk karena adanya penguraian dan mempunyai sifat biodegradable atau sampah yang dapat didegradasi melalui proses biologi. Ini merupakan analisis kebutuhannya, dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan perangkat lunak dan kebutuhan perangkat keras. Kebutuhan perangkat lunak terdiri dari program Arduino, Python, dan MySQL, sementara kebutuhan perangkat kerasnya terbagi menjadi microcontroller Arduino Uno, sensor proximity inductive, sensor proximity capacitive, dan laser dan LDR atau light dependent resistor. Keterangan mengenai beberapa sensornya. Sensor proximity inductive
itu berfungsi untuk mendeteksi objek dari logam. Prinsip kerjanya adalah ketika ada tegangan pada sumber, maka osilator yang ada pada proximity akan membangkitkan medan magnet dengan frekuensi tinggi. Sensor proximity konduktif mampu mendeteksi objek logam maupun non-logam. Prinsip kerjanya adalah dengan mengukur perubahan kapasitansi medan listrik sebuah kapasitor yang disebabkan oleh sebuah objek mendekatinya. Sementara lag dependent resistor atau LDR merupakan komponen elektronik yang mendekati perubahan yang ada pada intensitas cahaya pada objek tersebut. Sensor-sensor ini digunakan sebagai fitur. Pada penelitian ini, fitur dalam klasifikasi dengan menggunakan metode Bayes dengan suatu alasan, yaitu bahwa sensor proximity dapat digunakan untuk membedakan sampah. Sensor proximity capacitive digunakan sebagai fitur 1 karena dapat mendeteksi sampah dengan kandungan air yang mengarah kepada jenis sampah organik. Sementara sensor proximity induktif digunakan sebagai fitur 2 yang dapat mendeteksi kandungan logam yang mengarah pada jenis sampah anorganik. Sementara sensor LDR digunakan sebagai fitur 3 karena dapat mendeteksi perubahan tingkat cahaya yang ditembakkan laser ketika terhalang oleh sampah, digunakan untuk menentukan tingkat transparansi pada sampah tersebut. Di bawah ini merupakan gambar microcontroller Arduino Uno proximity capacitive dengan jenis CR18 8DP, lalu proximity induktif PR12 6DN, dan lag dependent resistor atau LDR. Lalu untuk pengambilan data dilakukan dengan melakukan pengambilan nilai sensor 1 sampai 3 sebanyak 180 kali per sensor, dan terdapat beberapa skenario yang digunakan. Ada 6 skenario dengan perbandingan jumlah data uji dan jumlah data latih sebagai berikut, dimulai dari 120 sampai 20 sebagai jumlah data uji dan 60 sampai 160 sebagai jumlah data latih. Lalu untuk tabel komposisi data uji berdasarkan sampah organik dan anorganik, pada data uji 120 bisa dilihat sendiri komposisi data pada data uji dan data latih. Lalu ini merupakan perancangan sistem, proses perancangan sistemnya. Pertama, data di database atau data latih yang telah dibuat akan masuk ke database, digabung dengan data input sensor sebagai data uji yang akan diproses melalui Arduino Uno, lalu akan dibandingkan dengan data latih, kemudian dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode naive Bayes, lalu akan menghasilkan output yang dihasilkan. Tahap pengujiannya dibagi 4, pengujian tingkat keakuratan pembacaan sensor proximity capacitive atau fitur 1 untuk terhadap sampah dengan kandungan air, fitur 2 sebagai sampah dengan kandungan besi atau logam, pengujian tingkat keakuratan pembacaan sensor LDR atau fitur 3 terhadap tingkat transparansi sampah, terakhir pengujian tingkat akurasi, precision, dan recall pada skenario perbandingan jumlah data uji dan data latih. Pada pengujian tingkat keakuratan pembacaan sensor proximity capacitive atau fitur 1, hasil percobaan dilakukan terhadap 40 sampah yang berbeda, menunjukkan bahwa sensor ini tidak selalu dapat mengenali jenis sampah dengan kandungan air. Ini merupakan tabel hasil pengujian fitur 1. Pada 40 data sampah tersebut saya ambil sampel 3, yaitu kertas, box plastik, dan stela. Kandungan airnya tidak ada, namun untuk yang stela hasilnya tidak tepat karena stela ini mengandung air.
Perhitungannya nilai sensor sesuainya 33, sementara yang tidak sesuainya 7. Jadi tingkat keakuratan sensornya 77,50. Sebelah kanan merupakan diagram mengenai perbandingan antara nilai sensor yang sesuai dan tidak sesuai. Untuk tingkat pengujian tingkat keakuratan pembacaan sensor proximity induktif atau yang pada fitur 2, percobaannya sama, 40 sampah berbeda, namun menunjukkan bahwa sensor ini selalu dapat mengenali jenis sampah dengan kandungan logam. Seperti sebelumnya, saya mengambil 3 sampel, yaitu kertas, box plastik, dan stela. Namun yang di stela itu terdapat kandungan logam dan hasil pengujiannya juga tepat. Dan perbandingannya nilai sensor sesuainya 40, sementara yang tidak sesuainya 0. Jadi tingkat keakuratan sensor adalah 100%. Berikut merupakan diagram presentasi nilai sensor sesuai dan tidak sesuai. Sementara pada fitur 3 atau pengujian tingkat keakuratan pembacaan sensor LDR, sama seperti sebelumnya, terhadap 40 sampah berbeda menunjukkan bahwa sensor ini selalu menunjukkan tingkat transparansi sampah secara utuh. Dari beberapa sampel, kertas menunjukkan tingkat keakuratan ini salah, transparansi sampahnya tidak ada, sementara blok plastik tingkat transparansi sampahnya ada, stela tingkat transparansi sampahnya tidak ada. Perbandingan nilai sensor sesuainya 40 dan sensor tidak sesuainya 0. Tingkat keakuratan sensor sama dengan 100%. Berikut merupakan presentasi nilai sensor sesuai dengan yang tidak sesuai. Lalu terakhir ada pengujian tingkat akurasi, precision, dan recall pada skenario perbedaan perbandingan jumlah data uji dan data latih. Dari ke-6 skenario yang dibuat, dari ke-6 tersebut, skenario yang ke-6 merupakan tingkat akurasi, precision, dan recall-nya paling tinggi. Bisa dilihat pada tabel, pada grafik juga gitu. Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, maka dapat dilihat bahwa presentasi akurasi hampir selalu naik seiringan dengan naiknya jumlah latih. Semakin banyak jumlah latih, maka akurasi, precision, dan recall-nya semakin tersebut. Dan turunnya jumlah data uji yang digunakan, 20. Semakin turunnya data uji, semakin akurasi, precision, dan recall-nya semakin naik gitu. Sekian merupakan penjelasan saya mengenai naive Bayes yang saya dapat dari skripsi milik Novia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.